Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kehebadan luar biasa, mahasiswaku pragmatik yang tentu menjadi salah satu bagian upaya kita hari ini untuk belajar pragmatik, ya. Baik itu mahasiswaku yang di kelas maupun di luar kelas, ini menjadi salah satu bagian penting kita ketika kita belajar pragmatik. Tentu ingat materi yang Pak Romadi sampaikan saat kita belajar linguistik umum. Dulu kan Pak Romadi masih menyampaikan pada teman-teman bahwa belajar linguistik itu akan belajar dari sisi struktural yang sering Pak Romadi sebut dengan belajar dari perspektif diadik, bentuk dan fungsi, lalu belajar dari sisi fungsional, linguistik fungsional, yakni sisi triadik, bentuk, fungsi, konteks. Nah, dalam konteks ini, tentu kita ingat kembali, kalau kita belajar linguistik struktural, tentu kita mengingat adanya semangat untuk mempelajari dari aspek fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, kemudian juga semantik. Nah, sedangkan kalau kita belajar linguistik fungsional, atau yang sering Pak Romadi sebut dengan linguistik triadik, ya, dari sudut pandang triadik, bentuk, fungsi, dan konteks, ini ada pragmatik, ada sosiolinguistik, ada psikopragmatik, ada neurolinguistik pragmatik, ada geografi dialek, dan jenis-jenis tuturan yang nanti akan bisa kita kaji dengan kombinasi. Misalnya Pak Romadi munculkan ada mata kuliah psikopragmatik, kemudian ada neuropragmatik, ada misalnya dalam konteks-konteks pragmatik lainnya. Nah, ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, teman-teman ibadah luar biasa, ketika kita belajar pragmatik, berarti kita akan belajar pada linguistik fungsional. Nah, kalau kita lihat linguistik fungsional, berarti kita paham betul. Belajar pragmatik berarti belajar pada kehidupan. Belajar pragmatik harus memiliki pondasi dasar belajar linguistik, yang tentu tidak bisa kita lepaskan dari pengamatan dan observasi, pemahaman, dan juga implementasi. Tentu kita ingat apa yang disampaikan oleh para ahli linguis zaman dahulu. Ada Carl Morris yang disampaikan tahun 1938, itu mengatakan begini: pragmatik adalah cabang semiotik yang mengkaji hubungan antara tanda dan pengguna tanda. Lalu kalau kita lihat kembali Leeds itu memfokuskan pada bagaimana pragmatik itu dilihat dari aspek makna yang dikomunikasikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh lawan tuturnya atau pendengarnya. Lalu Zuhl 1996 mengatakan bahwa pragmatik itu mempelajari makna ujaran menurut penutur dalam konteks tertentu, bukan makna kalimat secara leksikal, gitu ya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa belajar pragmatik itu belajar memahami maksud ujaran seorang penutur yang ada di balik tuturan seseorang. Nah, ini tentu melibatkan konteks. Saya katakan misalnya, Mas Mamat membaca. Mas Mamat membaca. Kalimat ini berarti secara leksikal Mas Mamat membaca. Tapi secara pragmatik ketika kita ubah tanda kalimatnya, ini sudah mengubah maknanya, mengubah maksudnya. Apa? Mas Mamat membaca. Nah, kayak gitu. Apa? Mas Mamat membaca. Atau saya ubah menjadi kalimat seru. Mas Mamat membaca. Gitu. Tapi sisi-sisi tertentu ketika kita melihat dari diadik, bentuk, dan fungsi, akan bisa kita temukan bahwa pembelajaran pragmatik ini tentu akan sangat menarik. Karena apa? Berkaitan betul dengan kehidupan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks-konteks nanti pembelajaran lebih lanjut dalam bidang pragmatik, teman-teman paham betul dalam dunia kehidupan, itu kita bisa melihat pada aspek-aspek ciri-ciri kajian pragmatik itu seperti apa. Nah, ini tentu seperti yang Pak Romadi katakan tadi, belajar pragmatik berarti belajar pada linguistik fungsional. Kita lihat misalnya, ciri-ciri pembelajaran pragmatik atau ciri-ciri kajian pragmatik itu berpusat pada penutur. Nah, ada penutur, ada lawan tutur, ada partisipan. Jadi, penutur, lawan tutur, partisipan. Ini yang akan kita jadikan objek kajian pragmatik. Ya. Jadi, Pak Romadi bertutur, ini objek kajian pragmatik. Lalu, yang dituliskan Pak Romadi itu menjadi objek kajian. Yang ada di media cetak, media online, itu semua subjek yang bisa dijadikan objek kajian pragmatik. Yang kedua, ada kontekstual. Tadi saya katakan ada teks, konteks, dan konteks. Teks itu, Mas Mamat menulis, itu teks. Tapi ketika Mas Mamat menulis, nah, tanda seru, tanda tanya, itu konteks. Dan
ketika ditanyakan pada lawan tutur, apa Mas Mamat menulis? Nah, itu ada konteks yang dibangun di situ. Padahal biasanya Mas Mamat terlalu nulis, nggak pernah nulis. Akhirnya kok Mas Mamat menulis? Oh, beda dengan Mas Mehmet. Nah, gitu ya. Jadi di situ ada implikasi, ada implikator yang nanti ada dari sisi konteks akan bisa kita maknai dan kita uraikan makna tekstual, makna kontekstualnya. Nah, ini ketika kita pahami yang kedua. Ciri yang ketiga, interaktif dan fungsional. Karena apa? Bahasa yang digunakan oleh manusia, seorang penutur, lawan tutur, partisipan itu mesti menggunakan bahasa sehari-hari. Bisa bahasa sesuai dengan jati dirinya yang berasal dari wilayah daerahnya masing-masing. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sumatera, bahasa daerahnya, ada bahasa Batak, ada bahasa yang berasal dari Sulawesi, ada macam-macam. Jadi misalnya dari logatnya juga akan berpengaruh nanti dalam konteks pemakaian pragmatik, orang akan memahami cemana kau, ya gitu, cemana kau, atau misalnya kalau di Jawa, nggih sendika dawuh, nah itu siap melaksanakan perintah. Dalam konteks ini tentu akan dilihat pada fungsi penggunaan bahasa itu. Apakah fungsi untuk meyakinkan, misalnya, oh iya, tentu apa yang dikatakan itu menjadi komitmen untuk saya. Apa yang dikatakan pimpinan itu menjadi komitmen buat saya untuk berkomitmen pada lembaga. Itu fungsional. Artinya fungsi bahasa untuk meyakinkan, untuk membangun komitmen. Tapi bisa juga fungsi bahasa untuk berhumor. Seperti contoh, saya contohkan ketika tadi saya bertutur dengan Mas Toat, saya katakan, Mas Toat, tadi malam tidur pukul berapa? Mas Toat langsung menjawab, mohon maaf Bapak, tadi malam saya tidur pukul 21. Lalu saya katakan, loh Mas Toat, tidur kok tahu kalau pukul 21 sudah tidur? Oh iya ya Bapak, lupa kalau saya ngomong sama Bapak. Nah, ini contoh dari sisi konteks dan fungsionalnya untuk humor. Yang keempat, mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Ini penting. Dalam kajian pragmatik tentu kita perlu melihat berbagai unsur. Unsur sosial, unsur budaya penting. Di mana kita berada, kepada siapa, lawan tutur kita dalam situasi dan kondisi apa. Itu menjadi pertimbangan kita. Saya berbicara pada Mas Mehmet, tentu saya melihat, oh Mas Mehmet ini lebih tua sama saya mesti hormat. Siap Mas Mehmet. Nah, saya bicara sama Mas Hafib. Mas Hafib ternyata dia padan dengan saya. Halo Mas Bro. Ini penting. Nah, jadi teman-teman ketika bertutur akan lihat teks, konteks dan konteksnya, lalu bagaimana kita mengambil sikap sosial, lalu melibatkan budayanya. Kalau budaya misalnya saya contohkan, budaya Solo itu kalau bertamu maksimal pukul 21. Jadi kalau kira-kira Mas Hafib itu bertamu kok sudah pukul 20 lebih 45 misalnya. Wah, itu bapaknya terus keluar ya, bapaknya si Mbak siapa ini? Siapa namamu? Nah, oh iya, namanya si Mawar. Ya. Mbak Mawar bapaknya keluar. Dik. Mas Hafib, ini kok Pak Hansip sudah mulai keluar ya? Nah, Mas Hafib jawabnya, Pak, Bapak ikut ronda saja, biar saya yang jaga Mbak Mawar. Nah, itu berarti Mas Hafib tidak memahami situasional konteks budaya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari aspek lain, bapaknya keluar lagi. Oh, dimatikan lampunya. Mas Hafib, mohon maaf saya ganti lampunya remang-remang. Ya, gitu. Mas Hafib semakin senang. Oke, Bapak itu tahu saja yang saya inginkan. Waduh, berat ini Mas Hafib. Nah, itu berarti Mas Hafib tidak paham sisi konteks sosial dan konteks budaya. Maka disitulah yang kita pahami, ciri yang kelima itu adalah makna implisit. Ya, ada implikator di dalamnya. Apa yang ditunjukkan bapaknya Mbak Mawar tadi, itu membuktikan bahwa ada makna implisit. Makna terselubung itu bagian dari kajian pragmatik. Nah, teman-teman badan luar biasa, belajar menjadi kekuatan kita untuk melihat aspek-aspek pragmatik dan semantik. Mengapa harus kita bedakan? Tadi saya katakan bahwa linguistik struktural itu berarti ada diadik, bentuk dan fungsi. Linguistik fungsional itu triadik, bentuk, fungsi dan konteks. Nah, ketika kita bicara membedakan antara pragmatik dan semantik, tentu harus kita lihat. Yang pertama begini, kalau dari sisi kajiannya, tentu kalau semantik itu kita dasarkan pada makna bahasa secara sistematis. Karena dia masuk kajian struktural, linguistik struktural. Sedangkan kalau pragmatik itu kita pahami maknanya fungsional, karena berkaitan dengan konteks tadi. Sama-sama teks yang kita kaji, tapi kalau semantik kita kaji secara struktural, kemudian kalau pragmatik kita kaji secara fungsional berbasis konteksnya. Nah, kalau kita lihat sekarang yang kedua dari sumber maknanya.
tentu dari sumber makna kita akan paham betul bagaimana struktur kalimat dan leksikon ini kita kaji. Ketika kita dari sumber makna ini kita dapatkan kata, misalnya saya ambil kata lari. Lari itu berarti kalau dari sisi semantik akan meninggalkan tempat. Tetapi kalau dari sisi pragmatik, dari sisi semantik meninggalkan tempat, dari pusat dia berhenti menuju ke tempat yang lain. Tapi kalau dari sisi pragmatik, lari, ini berarti situasi dan konteksnya sedang darurat, genting. Kayak misalnya Mas Mehmet lari, itu berarti sedang ngejar juragan cireng. Ya, karena Mas Mehmet itu sukanya makan cireng misalnya gitu ya. Nah, ini penting karena apa? Situasi penutur lawan tutur ini akan sangat berpengaruh pada sisi tek-kotek dan konteks yang kita kaji. Nah, dari sisi tipe makna. Ada makna literal, ya, makna kalimat yang kita lihat makna leksikonnya, makna leksikalnya. Ada juga makna gramatikal. Tapi sedangkan kalau dilihat dari sisi pragmatik itu nanti akan kita lihat makna kontekstualnya. Makna ujaran yang bisa lihat dari sisi konteks budaya, konteks sosial, konteks hukum dan konteks politik. Nah, sedang dari sisi analisis kita lihat kalau dalam semantik kita analisis dari kata, frasa dan klausa. Tentu kalau kita kembangkan lagi nanti dari sisi kalimat juga. Ini dari sisi semantik. Tapi kalau di dalam pragmatik kita ada tuturan, ujaran, utterance. Sehingga ini yang kita tuturkan ini apakah dalam bentuk kata, frasa, klausa. Nanti kita transkripsi dalam tulisan baru kita kaji dan analisis dari pendekatan pragmatik. Entah itu dari penutur lawan tutur, entah dengan ujaran yang ada, dan itu bagian yang tidak terlupakan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat unsur ini, contoh ini kita ambil misalnya, pintu itu tertutup. Nah, berarti ini kalau dari sisi semantik, pintu yang sedang tertutup, gitu ya. Pintu rapat. Tapi dalam konteks pragmatik, pintu itu tertutup berarti ada maksud implisit. Jangan masuk dulu, atau tolong buka pintunya. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk memahami maksud secara tekstual dan kontekstual. Ya, teman-teman ibadah luar biasa, ketika kita lihat dari semua unsur ini, tentu kita harus bicara masalah unsur-unsur pragmatik. Itu ada penutur lawan tutur, ada sisi peranggapan, ada kontekstual, ada implikatur dan peranggapan, ada prinsip kesantunan, ada prinsip kerjasama, kemudian ada juga tujuan komunikasi yang nanti kita bangun, dan itu menjadi tindak tutur baik lokusi, ilokusi, perlokusi, dan tentu itu akan menjadi inferen dan juga bagian dari upaya kita untuk membangun sinergisitas pengembangan diri dan juga upaya kita untuk terus belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Karena ruang lingkup kajian pragmatik yang akan kita kaji nanti itu akan banyak hal yang kita kaji. Yang pertama kita akan belajar tentang penutur lawan tutur, kemudian ada nanti dieksis, ada peranggapan, ada implikatur, ada tindak tutur, ada prinsip kerjasama, ada kesantunan atau prinsip kesantunan, ada inferensi dan konteks, dan ini semua menjadi kajian dalam pragmatik yang tentu akan membuat kita bikin hidup lebih hidup karena kita berkomunikasi dan kita tidak akan pernah gagal pragmatik. Teman-teman ibadah luar biasa, jangan pernah gagal pragmatik, karena belajar dengan pragmatik berarti belajar tentang hidup dan kehidupan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Baca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen kita dengan belajar dan membelajarkan diri, maka disitulah keberadaan kita akan diakui oleh semesta. Bersama saya, Muhammad Rohmati Ratu Lisa. Just Gandos Po.